bebas dari rasa bersalah. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 36 berkata demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan bahwa setiap kita yang percaya bahwa Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Amin. Dimerdekakan dari dosa. Kita yang seharusnya saudaraku dihukum, tapi kita saudaraku boleh dibenarkan, diampuni, disucikan, dikuduskan. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, kita harus menyadari hal ini. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Dan kita tidak ada lagi saudaraku dalam hidup kita. Ada yang namanya saudaraku, rasa bersalah itu dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang tidak menyadari hal ini bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus. Adalah orang yang sudah diampuni. Yang sudah memperoleh kasih daripada Tuhan. Tapi mereka saudaraku tidak menyadari hal ini dan mereka saudaraku terus menerus saudaraku hidup dengan rasa bersalah. Rasa bersalah itu terus menguasai mereka saudaraku. Mereka tidak bisa memaafkan diri mereka atas apa yang terjadi di masa lalu. Barangkali mereka sedang mengalami namanya kegagalan. Baik itu dalam kegagalan dalam membangun rumah tangga. Kegagalan barangkali di dalam bisnis. Kegagalan barangkali dalam mendidik anak. Kita melihat bahwa anak-anak mulai menjadi dewasa dan mereka saudaraku hidup dalam kekacauan. Dan kita merasa bersalah dan perasaan itu terus menguasai kita dan kita tidak bisa memaafkan diri kita. Semua terjadi akibat saya, semua terjadi akibat saya. Dan itu terus menguasai diri kita saudaraku. Dan akhirnya saudaraku rasa bersalah itu saudaraku akan masa lalu. Saudaraku yang barangkali kita alami saudaraku. Akhirnya saudaraku membuat saudaraku terjadilah sebuah konflik batin. Akhirnya timbullah rasa kecewa. Timbullah rasa penyesalan. Hingga akhirnya saudaraku rasa dendam saudaraku yang menguasai kita. Itu akhirnya kuat menguasai kita. Akhirnya hidup kita gak tenang. Kita tidak bisa menikmati saudaraku berkat Tuhan. Yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita gak bisa melihat dan menikmati itu. Kenapa rasa bersalah itu terus menguasai kita saudaraku. Akhirnya apa? Orang yang terus hidup dengan rasa bersalah itu. Akhirnya saudaraku membuat dia tidak bisa maju. Membuat dia tidak bisa move on saudaraku. Tidak bisa menjadi diri sendiri. Bahkan akhirnya sulit untuk berpikir. Saudaraku. Maka itu timbullah saudaraku. Akhirnya mudah marah. Mudah tersinggung, saudaraku. Dan akhirnya selalu berpikiran negatif. Itulah orang yang selalu hidup dengan rasa bersalah. Banyak orang Kristen, saudaraku, mengalami hal ini. Saya berjumpa dengan banyak orang, mereka menyebut diri Kristen, tapi hidupnya terus, saudaraku, hidup dengan rasa bersalah. Bapak Ibu saudaraku, mereka tidak menyadari betapa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sudah mengampuni mereka. Tapi mereka terus menghukum diri mereka. Membuat akhirnya mereka saudaraku tidak bisa maju. Seringkali timbul pertanyaan dari mereka. Kenapa saya harus alami semua ini? Kenapa semua ini harus terjadi? Bahkan kita berpikir andai saja. Kalau dulu saudaraku aku tidak melakukan ini. Pasti keadaannya pasti berbeda sekarang. Dan akhirnya mereka berkata bahwa aku sudah gak berharga lagi. Aku gak ada nilainya lagi. Aku memang orang yang hancur. Bapak Ibu saudaraku, rasa bersalah yang kuat ini, itu yang sering kali dipakai oleh iblis untuk menghancurkan hidup kita. Tapi hari ini Bapak Ibu saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Sudah dibebaskan. Jangan biarkan kau hidup dengan rasa bersalah selama-lamanya, saudaraku. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Ada sebagian orang saudaraku sulit saudaraku untuk memaafkan dirinya. Padahal dengan kita memaafkan dan kita berdamai saudaraku dengan diri kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Amin. Jadi hari ini Tuhan ingin berbicara buat setiap kita. Tuhan gak mau kita lihat ke belakang. Tuhan ingin kita melihat ke depan. Ada rencana Tuhan yang besar. Tuhan akan bisa mengubah saudaraku. Kesalahan itu saudaraku. Bisa mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Amin. Kalau respon kita benar di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat tentang apa yang Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Barangkali engkau terpuruk, engkau sedang mengalami kegagalan. Kau berpikir kalau aku terima Yesus, saudara berpikir dengan cepatnya keadaanmu akan berubah. Tetapi kelihatannya keadaan tidak berubah juga. Dan engkau mulai terus hidup dengan rasa bersalah itu. Tapi bukannya Tuhan tidak campur tangan. Tapi Dia sedang membentuk kita, memproses kita. Amin. Supaya kita ini saudaraku, lewat proses yang kita alami, kita melihat Tuhan sebagai Bapa. Sebagai penolong yang hidup seperti lagu tadi. Dia akan menolong kita saudaraku. Dari hal yang kecil dulu. Dia ingin memulihkan hati kita. Amin. Dia ingin memulihkan hati kita supaya hati kita ini saudaraku menjadi hati saudaraku yang tetap saudaraku mempercayai bahwa Tuhan adalah juru selamat. Tuhan yang kita sembah itu sanggup menolong. Itu yang Tuhan izinkan saudaraku, proses itu terjadi. Kenapa Dia tidak langsung seperti Tuhan merubah seperti kita membalikan tangan? Enggak. Tuhan ingin menyembuhkan hati kita untuk supaya kita bisa menerima kenyataan yang ada. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudaraku. Kadang-kadang kegagalan itu, kalau kita tahu dan kita menyadari bahwa kalau kita ada Tuhan, kita tahu semua kegagalan yang kita hadapi itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, mengubahkan hidup kita. Bahkan Tuhan akan menjadikan kita menjadi lebih baik. Untuk kita boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saya pernah mengalami kegagalan dalam kehidupan saya. Di dalam pelayanan. Saya pernah sharing barangkali berkali-kali di mana gereja ditutup. Dan orang mulai mengatakan bahwa itu karena kesalahan saya. Saya nggak beres dalam hal manajemen gereja dan segala macam. Dan keadaan itu mulai terpuruk dengan kondisi istri saya sakit. Dan mulai saudaraku timbul rasa bersalah dalam hidup saya. Saya mulai menghakimi diri saya. Saya mulai mengatakan dalam diri saya bahwa kalau saya nggak lakukan itu, barangkali nggak akan terjadi. Saya mulai saudaraku mendengarkan apa kata orang di dalam diri saya. Dan saya mulai saudaraku menghakimi diri saya sendiri. Saya nggak layak jadi hamba Tuhan. Saya dihukum Tuhan. Dan itu yang saya dengar dari banyak orang. Dan itu saudaraku saya terima. Akhirnya hidup saya dengan rasa bersalah. Saya nggak bisa maju, saya nggak bisa move on. Saya cuma mengasihani diri saya setiap hari. Saya selalu berkata bahwa saya orang yang gagal. Saya nggak mungkin bisa jadi orang yang berhasil. Saya mulai katakan, udah ini barangkali terakhir saya jadi hamba Tuhan. Semua terpuruk, keadaan terpuruk. Anak-anak saya mulai goncang saudaraku imannya. Mereka terus bertanya, kenapa Dedi, kenapa? Hati saya saudaraku semakin rasa bersalah. Apalagi ketika mereka nggak bisa lanjutin sekolah karena keadaan keuangan udah nggak ada untuk pengobatan istri saya. Dan itu membuat saya merasa gagal jadi seorang ayah. Dan itu terus mendakwa saya. Akhirnya terus menguasai diri saya, membuat akhirnya hidup saya terus mengasihani diri sendiri. Saya kehilangan harapan. Saya bilang, saya nggak bisa melihat masa depan. Dan hari-hari itu saudaraku yang saya lakukan cuma hanya menangisi diri saya sendiri. Tetapi ketika saya terus mengasihani diri saya sendiri, saya merasa diri saya saudaraku
semakin hari semakin terpuruk. Yang ada cuma kesedihan. Yang ada muncul amarah dalam diri saya. Dan mulai akhirnya saya mempertanyakan sama Tuhan, bahwa Tuhan itu gak adil. Aku sudah melayani Tuhan, tinggalkan semua pekerjaan, tapi kenapa Tuhan izinkan semua ini? Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari itu saya merasakan sepertinya tekanan begitu dahsyat sekali. Tapi suatu saat Tuhan ingatkan saya bahwa aku mengasihimu. Rencanaku gak pernah gagal, David, dalam hidupmu. Aku punya rencana yang besar. Kamu gak pernah ngerti apa yang terjadi hari ini. Tapi one day kamu akan tahu apa maksudku. Dan ketika anak-anak saya bertanya, saya cuma bisa bilang, kita gak ngerti hari ini apa yang terjadi. Tapi suatu saat kita ngerti apa yang Tuhan mau. Mudah diucapkan, saudara. Tetapi saudaraku, rasa ini dalam hati ini, saudara, goncangan luar biasa. Apalagi lihat anak-anak berhenti sekolah. Dan saya nggak tahu bagaimana masa depan mereka. Hancur hati saya, saudaraku. Mereka selalu tanya, kapan Dedi sekolah lagi? Saya cuma nangis, saya merasa gagal jadi seorang orang tua, sebagai ayah, saudaraku. Saya mulai menyalahkan diri saya terus menghakimi sehingga hidup saya, saudaraku, semakin hari dipenuhi dengan kesedihan, kehilangan harapan. Dan saya mulai mudah tersinggung. Dan pikiran saya selalu dipenuhi dengan pikiran negatif. Saya berpikir, waduh besok anak-anak saya hancur. Rumah tangga saya hancur deh besok. Udah gak ada gila harapan. Tetapi ketika Tuhan menyadarkan saya tentang apa yang saya katakan tadi. Bahwa dia mengasihi saya, rencana Tuhan gak pernah gagal. Tuhan ingatkan saya untuk tidak mempersalahkan diri saya. Tuhan ingin saya bangkit. Tuhan mengingatkan saya bahwa aku sudah memerdekakan kamu. Aku aja mengampuni kamu. Kenapa kamu harus menghukum dirimu sendiri? Menyalahkan dirimu apa yang terjadi. Hari itu Bapak Ibu Saudaraku, saya berjuang untuk bangkit. Memang gak mudah. Ketika hati saya dipenuhi dengan rasa bersalah. Tetapi ketika saya mulai belajar, saudaraku, yang saya lakukan, saudaraku, yang ini yang saya bagikan, saudaraku, bagaimana supaya kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Yaitu kemudian saya menyadari bahwa Tuhan itu telah mengampuni saya. Kalau engkau ingin bebas dari rasa bersalah, sadarilah, saudaraku, bahwa Tuhan telah mengampuni saudara. Jadi berarti bahwa Tuhan tidak menghukum kita dengan semua yang terjadi yang buruk itu. Itu yang saya sadari, bahwa Tuhan tidak menghukum saya, Dia mengampuni saya. Maka itu saudaraku membuat saya bangkit. Maka itu Mazmur 103 ayat 11-12 firman Tuhan ini sering kali sudah kita dengar. Berkata demikian, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian jauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tuhan aja udah gak ingat-ingat kesalahan kita. Tapi kenapa saya harus mengingat-ingat hal itu? Hari itu saya bangkit Bapak Ibu Saudaraku. Membuat saya akhirnya saudaraku tidak menghakimi diri saya sendiri. Saya mulai belajar untuk menerima keadaan kenyataan itu. Bahwa ini pernah terjadi. Dan ini memang sudah terjadi. Hari ini saya harus merubah semuanya itu. Dengan saya mengarahkan pandangan saya kepada Tuhan. Bukan dengan apa yang terjadi saat itu. Saya mulai fokus, saudaraku. Memfokuskan diri saya, saudaraku. Hanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pengharapan saya. Tuhan penolong saya. Dia sanggup menolong saya. Mengeluarkan saya dari semua persoalan saya ini. Dan saya percaya. Bahwa Tuhan sanggup menjamin masa depan saya. Masa depan keluarga saya. Tuhan sanggup memulihkan keadaan saya. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang membuat saya terus mengarahkan hati pikiran saya kepada Tuhan. Untuk mengalahkan rasa bersalah dalam diri saya. Saya selalu mulai katakan, enggak, saya adalah orang yang berharga. Saya adalah orang yang bernilai. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau terus membiarkan rasa bersalah itu menguasai saudara. Saudara akan membuat nilai hidup saudara itu rendah. Membuat saudara tidak berharga. Itu membuat akhirnya saudara menjadi putus asa, kehilangan pengharapan. Dan akhirnya engkau akan melakukan hal-hal yang negatif.
Tapi ketika saya mulai mengarahkan pandang saya sama Tuhan dan saya mulai katakan, enggak, aku bernilai, aku berharga di hadapan Tuhan. Aku bukan orang yang gagal. Aku terima kenyataan apa yang terjadi hari ini. Tapi aku percaya Tuhan buka jalan. Tuhan sanggup memberkati aku, memenuhi semua kebutuhanku. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya mulai arahkan pandangan saya kepada Tuhan. Bahwa aku percaya anak-anakku akan bisa sekolah lagi. Dan itu yang saya bangun Bapak Ibu Saudaraku setiap hari. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau mengalami rasa bersalah, arahkan hatimu kepada Tuhan. Cari Tuhan Saudaraku. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kelegaan. Amin. Hanya Tuhan. Ketika engkau Saudaraku mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan. Maka saya percaya rasa bersalah itu semakin hari Saudaraku akan mulai semakin berkurang dan akan hilang. Karena engkau akan lihat Tuhan yang penuh kasih, yang selalu menjagamu, melindungimu dan keluargamu. Amin. Jangan terus menyalahkan dirimu tentang kegagalan apa yang kau alami. Saya lihat banyak orang alami kegagalan dalam rumah tangga, mulai menyalahkan dirinya. Sehingga mereka Saudaraku menelantarkan orang-orang yang mereka kasihi. Anak-anak mereka Saudaraku akhirnya terlantar. Kenapa? Karena orang tuanya hanya mengasihani diri sendiri. Padahal anak-anak butuh kasih. Ketika engkau berubah dan kau tahu ada tanggung jawab yang besar dalam hidupmu untuk saudara membesarkan anak-anak. Saya percaya engkau gak akan terus menyalahkan dirimu. Karena engkau akan lihat anak-anak sebagai anugerah daripada Tuhan. Membuat engkau akan semangat saudaraku. Untuk membawa mereka untuk mengenal Tuhan. Engkau akan semangat untuk berjuang demi anak-anakmu. Engkau akan terus berjuang supaya anak-anakmu ini saudaraku menjadi anak-anak yang berhasil dan takut akan Tuhan. Engkau akan terus berjuang. Karena kau tahu bahwa rencana Tuhan gak pernah gagal. Lewat peristiwa yang pernah terjadi dalam hidupmu. Barangkali bisnismu gagal, hancur. Saudaraku percayalah Tuhan sanggup memberikan yang baru buat saudara. Saudara yang percaya katakan amin. Yang Tuhan mau hari ini kau bangkit. Engkau berjuang lagi, engkau berusaha lagi. Dan saya percaya Tuhan sanggup buka jalan. Itu pintu yang baru Tuhan akan bukakan dan kau akan tergagum-gagum. Ketika engkau arahkan hatimu kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan gak pernah gagal rencananya dalam hidup kita. Hanya kita yang membuat rencana Tuhan gagal. Karena kita selalu hidup dengan rasa bersalah dalam kehidupan kita. Hari ini kita harus bangkit saudaraku. Bangkit demi keluarga saudara. Bangkit saudaraku. Atas masa depan yang Tuhan sudah janjikan dengan saudara terus berjuang, berusaha melakukan yang terbaik. Itu yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Saya berjuang buat keluarga saya. Saya gak ingin anak-anak saya terpuruk. Saya ingin istri saya sembuh. Saya bangkit untuk mengasihi dia. Saya bangkit untuk merawat dia. Saya bangkit saudaraku untuk bekerja, berusaha. Sekalipun harus jualan makanan yang pernah saya cerita. Dari rumah ke rumah. Saya berusaha. Supaya saya mau tunjukkan kepada anak-anak saya bahwa saya bapak yang baik, bapak yang bertanggung jawab, bapak yang mau berjuang buat mereka. Dan saya adalah bapak yang kuat supaya anak-anak saya jadi kuat. Dan akhirnya ketika saya berjuang, berusaha Bapak Ibu Saudara. Saya lihat anak-anak saya melihat. Dan mereka berkata, karena Dedi kuat, Mam kuat, aku juga kuat. Saudara lihat, Tuhan itu dahsyat. Amin. Hari ini saudaraku, jangan biarkan rasa bersalah menguasai dirimu. Dan kau terus mengasihi dirimu. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang hebat. Amin. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Perbaikilah diri kita. Roma 12 ayat 2 berkata, dan janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita terus merenungi, saudaraku, setiap kesalahan yang kita lakukan, saudaraku, itu saya katakan tadi, bisa menurunkan harga diri kita, saudaraku. Membuat kita terus menyalahkan diri kita, saudaraku. Daripada kita bersikap seperti itu, saudaraku. Sadarilah
bahwa yang sudah terjadi tidak akan bisa kamu perbaiki lagi. Yang terjadi biarlah terjadi. Amin. Tetapi saudaraku, namun kita saudaraku selalu bisa memperbaiki diri kita ke depan. Itu yang kita harus lakukan. Kita harus memperbaiki hidup kita. Kita harus memperbaiki apa yang kurang ya. Saya katakan kita bisa salah barangkali. Karena kita mengalami kegagalan. Tapi kita harus perbaiki. Kita harus menjadi yang lebih baik. Kita menjadi orang tua yang lebih baik. Buat anak-anak kita. Amin. Kita bisa jadi panutan buat orang-orang sekitar kita. Khususnya keluarga kita. Kita saudaraku yang harus saudaraku memperbaiki diri kita. Kita dalam bisnis kita saudaraku. Kalau kita pernah mengalami kesalahan, kita perbaiki apa yang salah sih. Dulu apa yang salah. Saudara mulai perbaiki. Apa yang harus saudara perbaiki? Perbaiki itu di dalam bisnismu. Juga dalam keluargamu. Juga dalam kesehatan Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang menyalahkan dirinya kemudian dia marah. Akhirnya tidak bisa menghargai saudaraku. Anugerah yang Tuhan berikan. Yaitu tubuh mereka. Mereka makan minum seenaknya. Bermabuk-mabukan. Saudaraku saya katakan mereka merokok dan sebenarnya itu merusak tubuh mereka. Minum-minuman keras merusak tubuh mereka. Akhirnya saudaraku makan berlebihan saudaraku itu merusak tubuh mereka. Itu yang saya lakukan. Ketika saya saudaraku merasa diri saya bersalah. Akhirnya saudaraku dampaknya apa? Saya ingin melampiaskan amarah saya. Dengan apa? Makan seenaknya. Saya makan sikat apapun saya mau. Itu saudaraku cara saya melampiaskan diri saya. Saya enggak peduli. Saya enggak minum minuman keras. Saya enggak ngerokok saudaraku. Itu sebelum saya bertobat saya lakukan itu. Tapi setelah bertobat saya enggak. Tapi karena saya masih penuh dengan rasa bersalah karena keadaan. Akhirnya saya lampiaskan dengan makan. Jadi kalau saya marah, saya sikat, saya cari makanan yang banyak. Yang enak-enak saudaraku. Saya melampiaskan itu. Tanpa saya sadari tubuh saya saudara. Semakin hari semakin tambun. Kalau babi tambun mantap. Tapi ini saudaraku tambun gak enak dilihat. Kasihan istri saya saudaraku. Seperti saudaraku angka 10 kita berjalan. Gak ideal banget. Dan akhirnya saya menyadari saudaraku tubuh saya jadi gak nyaman. Tanpa saya sadari saudaraku. Akhirnya tubuh saya saudaraku menjadi gak baik. Kesehatan saya mulai menurun. Gula saya tinggi. Tekanan darah saya tinggi. Saya pikir dengan makan di dalam nama Yesus. Tekanan darah saya normal, gula saya normal. Tetap aja saudaraku. Itu bisa naik. Amin. Nama Yesus saudaraku. Bukan saudaraku untuk menurunkan kolesterol gara-gara makan. Amin. Gula. Itu karena gaya hidup kita harus dirubah. Amin. Kita harus merubah gaya hidup kita saudaraku. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, itu Tuhan ingatkan saya. Dan akhirnya Bapak Ibu, setelah saya mengampuni diri saya bisa. Tetapi kebiasaan ini Saudaraku, kalau kesel makan itu terus berlanjut. Akhirnya Saudaraku suatu saat saya cek darah saya. Dokter bilang apa? Pak, gulanya tinggi banget. Bapak mau umur panjang atau enggak? Waduh itu pertanyaan paling takut saudaraku ya kan. Aduh saudaraku itu bisa dampaknya kemana. Aduh di situ Tuhan ingetin saya. Bertobat. Memang Bapak Ibu saudaraku enggak mudah. Dari kebiasaan seperti itu akhirnya saya berubah. Dan saya mulai saudaraku menjaga tubuh saya. Dokter bilang enggak boleh makan ini, enggak mau makan ini. Boleh saya lakukan. Bapak Ibu saudaraku saya praktekin. Saya mulai jaga makan. Saudaraku. Saya enggak makan nasi. Saya enggak makan tepung. Oh susah banget saudaraku. Apalagi godaannya kalau di gereja. Banyak resepsi saudaraku. Ya ini jemaat yang banyak bikin godaannya saudaraku. Pastor risolasnya enak. Pastor ini makan siang. Aduh saya bilang oh Tuhan. Pencobaan ini lebih besar dari kemampuan saya. Saya bilang gitu. Beri saya kekuatan. Betul Bapak Ibu saudaraku. Saya mulai berjuang. Saya mulai menyadari berkat Tuhan anugerah. Saya bertahan Bapak, enggak makan. Aduh susah. Saya akhirnya berusaha berjuang. Terus saya berjuang. Di rumah saya berjuang.
Supaya nggak ada godaan, saudaraku. Saya masak sendiri, saudaraku. Makan sayur banyak, udah saudaraku cuma makan tahu, tempe, ada ikan, ada ayam. Pokoknya saya makan, saya ganti pola hidup saya. Istri saya bilang, nggak lama, pasti kembali. Saya bilang, enggak. Apapun yang godaan sayangku, cintaku, aku akan tetap teguh dengan komitmen saya. Dan kadang-kadang dia ajak makan, saudaraku. Kemarin diajak makan, saudaraku, prasmanan. Waduh, itu makanan Manado. Waduh. Makanannya, saudaraku, itu semuanya banyak, saudaraku. Dan akhirnya, saudaraku, saya lihat anak saya sikat. Semua yang sama-sama saya makan enak. Oh Tuhan, saya ambil sayur. Saya ambil ikan. Babi cuma 1-2 ayam. Saya makan, saya nikmati. Oh Tuhan, enak banget. Saya lihat orang makan, saya bilang, saya juga enak makannya gitu. Jadi saya nambah semangat dari muka orang itu. Dan saudara lihat, ketika saya lakukan praktek ini itu, akhirnya keadaan saya mulai baik. Mulai menjadi lebih baik, lebih baik. Dan saya ngucap syukur, saudara. Berat saya, badan saya semakin berkurang. 3 minggu 7 kilo, puji Tuhan, amin. Harus semakin ideal, ya kan? Saya juga mulai olahraga, saudaraku. Supaya nanti suatu saat kalau saya khotbah beda. Saudara-saudara, Tuhan Yesus baik. Six pack gitu. Ya enggak gitu juga lah. Udah curi kemuliaan Tuhan, benar enggak? Tuhan kempeskan lagi nanti. Jadi saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita harus belajar untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Dan itu harus dimulai dari kita. Harus dimulai dari kita sendiri. Saudara. Kemauan kita, keputusan kita itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Lupakan yang lalu. Amin. Biar yang lalu menjadi sejarah. Sekalipun itu pahit, jadi sejarah. Hari ini kau harus memulai sebuah sejarah yang baru bersama Tuhan. Kau akan lihat anak-anakmu, saudaraku, berhasil sukses. Saudara terus berjalan, karena saudara berkata, aku mau bahagia. Kebahagiaan itu hanya saudara yang memutuskannya. Untuk saudara bahagia atau enggak. Sekalipun di tengah badai, saudara bisa tetap bahagia. Saudara bisa mengalami kedamaian. Percayalah, ketika kau memperbaiki dirimu, hatimu diperbaiki setiap hari. Mengucap syukur, katakan, Tuhan aku percaya. Engkau berikan aku kekuatan, aku pasti berubah. Aku percaya bahwa anak-anakku akan menjadi orang-orang yang berhasil. Karena aku mau diubahkan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Anak-anakmu akan kagum dengan engkau dan berkata, terima kasih Tuhan, punya papi, punya mami, yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Percaya, mulai dari diri kita sendiri. Kalau kau ingin terjadi perubahan dalam hidupmu, keluargamu, bisnismu, bahkan dalam kesehatanmu. Saya mengatakan Tuhan sanggup membuat mujizat buat kesehatan saudara. Tetapi kalau saudara sudah sakit, dokter bilang gak boleh, tetap saudara sikat. Tetap aja semakin parah kan. Benar kan? Saya ketemu orang udah sakit saudaraku, baru kena stroke. Ini pendeta saudaraku. Saya diundang sama istri saya ke tempatnya saudara gereja. Terus dia bilang, mari pastor Jacqueline suka durian kan? Suka, itu luar biasa istri saya, saudara. Itu ratu durian istri saya. Kok sudah lihat durian, saudaraku, itu benar-benar. Makanya sekarang saya batasi kalau pergi. Saya selalu wanti-wanti. Apalagi sama ibu Delanya. Udah kok cocok dah. Udah pergi 2 kadang-kadang, saudaraku, 20 durian itu ya benar Dela ya. Itu saya berdua. Tuh. Aduh luar biasa. Tapi saya selalu bilang, mulai kurangin gitu, saudaraku. Saya mengatakan, itu bapak itu, saudaraku, ngajak kita makan di pantai. Dia keluar tuh durian, saya pikir istri saya yang makan. Saya gak suka durian, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika saudaraku istri saya makan, terus pendetanya bilang, saya juga mau. Duh Pak jangan, saya bilang, Bapak baru kena stroke. Gak apa-apa, dalam nama Yesus. Aduh, saya bilang, kalau dia unfall saudaraku di situ, gara-gara siapa? Kita dibilang yang minta. Aduh saudaraku, gini nih loh saudaraku. Mulut ini kadang-kadang saudaraku, kalau kita lihat sesuatu yang enak, aduh, saya mau katakan kadang-kadang kita gak bisa menguasai diri. Betul kan? Satu buah roh yang paling susah orang Kristen lakukan, penguasaan diri. Apalagi kalau lihat makanan kesukaan. Luar biasa. Benar kan?
Waduh kok lihat babi saudaraku, rasanya babinya mau dikejar-kejar kemana-mana mau dimakan saudaraku. Ya kan kadang-kadang waduh gak tahan saudaraku. Kadang-kadang saya lihat teman saya pendeta, udah tahu saudaraku badannya gemuk. Tapi kalau makan bernebun saudaraku makan samcanya. Luar biasa. Sudah Pak gitu, haleluya, puji Tuhan. Gitu. Saya bilang, saya bilang ya ini nama Tuhan dipakai saudaraku. Untuk memuaskan kedagingannya saudaraku. Bahaya. Kalau saudara ingin lihat hari depan, umur panjang, dimulai dari kita. Loh soal umur itu terserah Tuhan, kapan Tuhan mau panggil, benar kan? Ya kan, tapi kita harus jaga. Ya kan, jangan saudaraku Tuhan yang memberi, kambing yang mengambil. Ya kan, babi yang mengambil. Saudara mati kan, gara-gara apa? Daging berlemak Tuhan berlebihan. Ya kan, saudara mati gara-gara teh botol sosro, gula sikap. Ya mati saudaraku. Padahal Tuhan punya rencana masih banyak. Hanya gara-gara apa? Gak bisa menguasai diri. Belajar Bapak Ibu Saudaraku hari ini. Saya juga belajar, menguasai diri itu gak gampang. Apalagi dari postur yang tambun ini Saudaraku. Rasanya apalagi kalau jemaat udah mulai namanya puji Tuhan. Apalagi kalau diundang rumahnya Bu Sanitri. Itu banyak macam-macam. Haleluya. Ini banyak pilihan saudaraku. Tapi saya tahu Bu Sanitri baik, mengasihi kita semua, diberkati saudaraku makan. Tapi ya itu sayanya harus mutusin, benar gak? Kadang-kadang kok saya rumah Bu Sanitri bilang gak boleh yang ini pastor, gak boleh yang puji Tuhan. Saya pernah waktu itu gula saya tinggi, saya cuma dikasih salad. Puji Tuhan. Semua makan enak saya dikasih salad. Karena saya tahu Bu Sanitri mengasihi saya. Nah, tapi saya terus harus berjuang dong. Sampai hari ini saya berusaha saudaraku untuk mengendalikan. Kemarin minggu lalu Bu Sanitri bawa Resoles kesukaan saya. Tuhan pencobaan apalagi ibu-ibu bilang ayo pastor coba satu aja sedikit. Sedikit lama-lama ngunyahnya banyak saudaraku. Benar gak? Sedikit bertambah-tambah saudaraku. 1, 2, 3, 4 saudaraku. 1 kotak habis. Itulah. Tapi hari ini kita belajar, amin. Ya kan? Kenapa saya berbicara ini Bapak Ibu Saudaraku? Supaya kita ini menjadi lebih baik hidup kita. Amin. Kenapa? Kita punya tanggung jawab masih banyak. Ya kan? Kalau kita ingin lihat anak cucu, jaga kesehatan kita. Tapi memang kalau Tuhan udah izinkan, ya kita ngomong apa lagi buat peristiwa. Tapi percayalah, kalau masih ada kesempatan, jaga diri kita dengan lebih baik. Amin. Jaga Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya engkau akan lihat kebaikan, kemuliaan, dan kasih Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, hilangkan pikiran yang negatif. Maka itu Mazmur 139, 23, 24 berkata, selidiki aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apa jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau ingin memiliki pikiran yang selalu saudaraku, pikiran yang positif, pikiran yang benar, maka selalulah engkau minta senantiasa, Tuhan selidikilah pikiranku. Selidikilah aku Tuhan, ujilah aku. Kenalilah pikiran-pikiranku Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup Bapak Saudaraku memberikan kita kekuatan. Hanya Tuhan yang sanggup saudaraku membuat kita memiliki pikiran-pikiran yang benar. Ketika engkau arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan merubah pikiranmu yang negatif itu menjadi pikiran yang positif. Menjadi pikiran yang benar, karena firman Tuhan itu, ia akan bisa mengubahkan pikiranmu. Semakin engkau banyak membaca firman Tuhan, Tuhan akan merubah pikiranmu yang negatif itu. Sehingga yang tadinya saudaraku, lewat pikiran negatif engkau menjadi hidupmu semakin pesimis, gak ada harapan. Tapi ketika aku arahkan pikiranmu kepada Tuhan, lewat firman-Nya, maka pikiranmu jadi benar. Engkau akan mulai melihat bahwa Tuhan itu baik. Rencana Tuhan gak pernah gagal loh. Buat aku percaya. Sekalipun kesulitan ku hadapi, aku tahu ada jalan keluar. Ada Tuhan kasih pertolongan. Sekalipun keadaanku sakit, aku percaya masih ada kesembuhan, masih mujizat. Dan aku percaya itu. Banyak orang kalau sudah sakit gak bisa apa-apa. Pikiran cuma satu. Kehilangan harapan kemudian saudaraku.
pola hidupnya saudaraku menjadi saudaraku pesimis dan akhirnya dia kata, udahlah memang nasibmu sampai seperti ini dan antar lagi aku juga mati. Bapak Ibu saudaraku, selama masih ada nafas berjuang. Tetap berjuang, amin. Berarti ketika kita tetap berjuang, itu berarti saudaraku masih ada harapan mujizat itu terjadi. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan, amin. Berjuang terus Bapak Ibu saudara. Milikilah pikiran Kristus bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Mujizatnya masih ada. Percayalah, fokus kepada janji Tuhan saudaraku buat kita. Fokus saudaraku. Maka itu firman Tuhan katakan Kolose 3:2, pikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terus pikirkan yang baik, yang benar seperti dikatakan di Filipi 4:8. Pikirkan yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Pikirkan semua itu. Hari-hari ini Saudaraku, biarlah kita memiliki pikiran yang benar. Pikiran yang selalu Saudaraku terarah ke fokus hanya kepada firman Tuhan. Maka aku akan jadi orang yang berbeda. Di tengah badai situasi apapun, engkau sanggup menghadapinya. Engkau berjalan, mengalami kemenangan. Saya percaya beri kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita harus bebas dari rasa bersalah. Jangan hukum dirimu, jangan terus mempersalahkan dirimu tentang apa yang pernah terjadi. Karena percayalah, ada rencana Tuhan yang besar. Ketika kau melangkah bersama Tuhan, kau lihat mujizat demi mujizat akan terjadi. Saya percaya beri kemuliaan buat Tuhan.